Aksa berdiri di depan jendela apartemennya yang sempit, menyaksikan langit berubah warna. Awan hitam berputar di atas kota. Kilatan petir menyambar gedung-gedung tinggi yang dulu berdiri megah. Udara terasa lebih panas dari biasanya, seperti bara api yang siap meledak. Orang-orang berlarian di jalanan, berteriak panik. Beberapa mencoba menyelamatkan diri dengan mobil mereka, tetapi kemacetan total membuat mereka terjebak. Jeritan dan tangisan bercampur dengan suara sirene yang meraung tanpa henti. Dunia sudah tidak seperti dulu lagi. 2 hari yang lalu, berita di televisi menayangkan peringatan dari ilmuwan. Planet ini sedang berada di ambang kehancuran. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Gempa bumi mengguncang hampir setiap negara. Gunung berapi meletus tanpa peringatan, dan laut menelan kota-kota pesisir dalam sekejap. Namun, tidak ada yang mengira bahwa semuanya akan secepat ini. Aksa meraih tas ranselnya, hanya membawa sedikit makanan dan air. Ia harus keluar dari kota ini sebelum terlambat. Namun kemana? Tidak ada tempat yang benar-benar aman. Saat ia melangkah keluar, tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar hebat. Gedung-gedung mulai runtuh satu persatu, menghancurkan apapun yang ada di bawahnya. Kiamat sudah di depan mata. Sebuah ledakan besar terdengar dari kejauhan, diikuti oleh angin panas yang menyapu kota. Aksa melihat ke atas. Meteor raksasa jatuh, menghantam bumi dengan kekuatan dahsyat. Jalanan terbelah, menyisakan jurang menganga yang menelan apa saja ia harus lari. Namun, kemanapun ia berpaling, kehancuran sudah menunggunya. Aksa berjalan tertatih di antara reruntuhan. Asap hitam membubung dari sisa-sisa bangunan yang runtuh, menciptakan kabut tebal yang menusuk pernapasan. Kota yang dulu ramai kini sunyi, hanya menyisakan suara api yang menjilat puing-puing dan gemuruh tanah yang sesekali bergetar. Ia tidak tahu harus kemana. Semua tempat terasa berbahaya. Beberapa kali ia melihat orang-orang yang selamat, tetapi mereka tak lagi manusiawi. Mata mereka liar, tubuh mereka lelah, dan sebagian rela membunuh hanya untuk seteguk air. Saat malam tiba, Aksa menemukan tempat berteduh di sebuah toko kecil yang separuh bangunannya hancur. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria tua yang duduk sambil menyalakan api kecil. Wajahnya penuh kerutan, tetapi matanya menyimpan sesuatu, pengetahuan yang tak dimiliki orang lain. "Apa kau juga mencari tempat aman?" Suara pria itu berat, hampir seperti bisikan. Aksa mengernyit. "Tempat aman?" Pria itu mengangguk pelan. "Ada 5 tempat di dunia ini yang bisa menyelamatkan manusia dari kiamat. Tapi tak sembarang orang bisa masuk." Aksa menahan napas. Seumur hidupnya, ia tak pernah percaya takhayul. Namun, setelah melihat dunia hancur di depan matanya, ia tak bisa lagi menyangkal kemungkinan itu. "Apa kau tahu di mana tempat-tempat itu?" tanya Aksa, suaranya nyaris bergetar. Pria itu tersenyum samar. Mereka yang layak akan menemukan jalannya sendiri. Sebelum Aksa bisa bertanya lebih lanjut, suara ledakan besar terdengar dari kejauhan. Tanah kembali bergetar. Saat ia menoleh, pria tua itu sudah menghilang, seperti tak pernah ada di sana. Aksa berjalan tanpa arah, hanya mengikuti nalurinya. Perjalanan berhari-hari melewati kota yang hancur mengikis tenaganya. Setiap langkah terasa lebih berat, sementara di kejauhan, langit tetap muram, dan bumi terus bergetar seolah akan runtuh kapan saja. Namun, sesuatu yang ganjil terjadi hari ini. Di tengah kehancuran yang tak berujung, ia menemukan tempat yang berbeda. Dikelilingi oleh tebing tinggi, di antara reruntuhan kota yang nyaris rata, ada sebuah gerbang batu raksasa yang berdiri kokoh. Aksa berhenti, menatapnya penuh kebingungan. Tak ada tanda-tanda kehidupan, tak ada jejak peradaban di sekitarnya. Tetapi ada sesuatu yang aneh, udara di sekitar gerbang terasa lebih tenang, seakan terlindung dari amukan dunia luar. Jantungnya berdebar. Mungkinkah ini salah satu tempat aman yang diceritakan pria tua itu? Dengan ragu, ia melangkah maju. Namun, saat ia hampir menyentuh gerbang, sebuah suara bergema di sekelilingnya. Tidak semua bisa masuk. Aksa terlonjak,
menoleh ke segala arah. Suara itu terdengar dalam, seolah berasal dari batu itu sendiri. Tiba-tiba, di depan gerbang, muncul seorang pria berjubah hitam dengan wajah tertutup. Tatapannya tajam, suaranya dalam, dan penuh wibawa. Masuk ke tempat ini bukan soal siapa yang menemukannya, tapi siapa yang pantas, kata pria itu. Aksa menelan ludah. Apa maksudmu? Tempat ini hanya terbuka untuk mereka yang telah teruji. Mereka yang memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar keinginan untuk bertahan hidup. Aksa mengepalkan tangannya. Jadi, tempat ini bukan hanya soal berlindung dari kiamat. Ada harga yang harus dibayar. Aksa melangkah mundur, menatap pria berjubah hitam di depan gerbang batu itu dengan rasa waspada. Apa maksudnya hanya yang terpilih yang bisa masuk? Ia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi sebelum sempat membuka mulut, suara gemuruh kendaraan terdengar di kejauhan. Ia menoleh ke belakang dan melihat konvoi kendaraan lapis baja mendekat dengan cepat. Debu tebal berterbangan di belakangnya, menutupi langit yang sudah kelam. Jantung Aksa berdegup kencang, mereka datang. Sejak rumor tentang 5 tempat aman menyebar, orang-orang berkuasa mulai bergerak. Para elit dunia, mereka yang sebelumnya mengendalikan segalanya, tak mau kehilangan kesempatan untuk selamat dari kiamat. Mereka memiliki sumber daya, senjata, dan orang-orang yang siap melakukan apapun demi memastikan hanya mereka yang bertahan hidup. Pria berjubah hitam menatap Aksa dengan tajam. Pergilah, kau belum layak, Aksa menegang. Belum layak, aku datang sejauh ini. Jika kau tertangkap, kau tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Aksa tak sempat menjawab. Dari kendaraan yang berhenti beberapa meter darinya, sekelompok pria bersenjata keluar dengan cepat. Mereka mengenakan seragam hitam tanpa tanda pengenal. Wajah mereka penuh keseriusan. Seorang pria bertubuh besar, jelas pemimpin mereka, maju, selangkah. Serahkan dirimu. Kami tahu kau mengetahui sesuatu. Aksa mundur lagi, merasa terpojok. Ia harus lari, tetapi kemana? Tanpa peringatan, suara tembakan menggema. Aksa langsung berlari ke arah hutan di sisi lain tebing, meninggalkan gerbang, yang perlahan mulai menghilang dalam kegelapan. Di belakangnya, suara teriakan dan langkah kaki mengejarnya. Kini, bertahan hidup bukan hanya soal melawan kehancuran dunia, tetapi juga melawan mereka yang ingin menguasainya. Aksa berlari sekuat tenaga, napasnya memburu, sementara suara langkah kaki para pemburu semakin dekat. Mereka tak akan berhenti, sampai menangkapnya. Di antara reruntuhan dan pepohonan yang mulai mati, ia melihat sebuah bangunan tua yang tampak masih kokoh, tempat persembunyian yang sempurna. Dengan sisa tenaga, ia masuk ke dalamnya. Aroma debu dan kayu lapuk menusuk hidungnya, tetapi ia tak peduli. Matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan, dan di sudut ruangan, ia melihat seseorang, Sena. Adalah satu-satunya teman yang tersisa, orang yang bersamanya sejak awal kehancuran ini. Mereka saling menjaga, berbagi sisa makanan, dan melewati neraka bersama. Melihatnya di sini memberi Aksa sedikit harapan. Sena, Aksa terengah-engah. Mereka mengejarku. Aku butuh tempat bersembunyi. Sena menatapnya, ekspresinya sulit dibaca. Lalu perlahan ia mengangguk. Cepat masuk ke belakang. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Aksa ingin mempercayainya. Ia benar-benar ingin percaya bahwa di dunia yang sudah hancur ini, masih ada seseorang yang setia. Ia merayap ke balik rak kayu yang sudah rapuh, berusaha menahan napas. Namun, harapannya hancur seketika saat suara berat terdengar dari depan ruangan. Dia ada di dalam, tangkap dia. Aksa terkejut. Itu suara Sena. Pintu didobrak paksa, dan dalam sekejap, pria-pria bersenjata itu menyeretnya keluar. Sena berdiri di samping mereka, ekspresinya datar. Maaf, Aksa, bisiknya pelan. Aksa menatapnya, dengan perasaan bercampur aduk, pengkhianatan, kemarahan, dan kehampaan. Semua perjuangannya selama ini, semua rasa percaya yang ia berikan, ternyata sia-sia. Dan kini, kesempatannya untuk selamat telah hilang. Aksa duduk di sudut ruangan gelap,
Tangannya terikat di belakang punggung dengan tali kasar yang membuat pergelangannya perih. Ia telah dikhianati, ditangkap, dan kini menunggu nasibnya ditentukan oleh mereka yang berkuasa. Di hadapannya, seorang pria berkacamata duduk dengan santai, mengenakan jas hitam rapi yang kontras dengan dunia yang tengah hancur. Dia bukan tentara, bayaran biasa. "Namaku Rahman," katanya. Suaranya tenang tapi dingin. "Aku yakin kau sudah mendengar tentang 5 tempat aman, bukan?" Aksa tak menjawab, tapi ekspresinya cukup untuk menunjukkan bahwa ia memang tahu. Rahman tersenyum tipis. Tempat-tempat itu bukan sekadar perlindungan. Mereka bukan dibuat untuk sembarang orang. Aksa menatapnya tajam. "Lalu, untuk siapa?" Rahman berdiri, berjalan mengitari ruangan. Hanya mereka yang terpilih. Bukan berdasarkan kekayaan, bukan juga kekuasaan, tapi garis keturunan. Aksa mengernyit. "Maksudmu?" Rahman berhenti, menatapnya lekat. 5 tempat itu adalah benteng, peninggalan leluhur kuno. Mereka hanya bisa diakses oleh keturunan tertentu, orang-orang yang memiliki darah dari mereka yang dulu membangun peradaban pertama di dunia ini. Aksa teringat gerbang batu yang sempat ia temui. Pintu itu tidak terbuka untuknya, tapi mungkin karena dia bukan orang yang mereka cari. "Jadi, kalian menculik mereka yang memiliki garis keturunan itu?" Aksa mendesis. Rahman tertawa kecil. "Kami tidak menculik. Kami hanya mengumpulkan mereka sebelum dunia ini runtuh sepenuhnya." Aksa mulai mengerti. 5 tempat aman bukan tempat perlindungan bagi semua orang. Mereka hanya untuk segelintir orang yang dianggap pantas bertahan. Dan itu berarti, sebagian besar manusia, termasuk dirinya, dibiarkan musnah. Aksa merasakan napasnya memburu. Di hadapannya, sekelompok pria bersenjata berdiri, mata mereka penuh keserakahan. Mereka adalah para elit yang selama ini menyembunyikan kebenaran tentang 5 tempat aman. Mereka tak peduli berapa banyak nyawa yang harus mereka korbankan, asalkan mereka bisa bertahan. Di tangan Aksa, sebuah pisau kecil ia genggam. Irat. Tak ada jalan mundur. Jika ia menyerah, maka bukan hanya dirinya yang akan mati, tetapi juga orang-orang tak bersalah yang selama ini berusaha bertahan di tengah kehancuran dunia. Rahman berdiri di tengah kelompok itu, wajahnya tetap tenang seperti sebelumnya. "Aksa," katanya, "kau bisa bergabung dengan kami, hidup tenang di tempat aman, menikmati dunia yang baru, atau..." Ia mengangkat bahu. "Kau mati sia-sia di sini." Aksa mengeratkan genggaman. "Dan membiarkan kalian menguasai tempat ini. Membiarkan jutaan orang mati di luar sana." Ia melangkah maju, menatap Rahman penuh kebencian. "Aku lebih memilih mati melawan kalian." Tanpa peringatan, Aksa menerjang. Pisau kecilnya bergerak cepat, menyayat lengan salah satu pria bersenjata yang mencoba menangkapnya. Teriakan kesakitan menggema, tapi Aksa tak berhenti. Ia merebut pistol dari pria itu, menendangnya ke belakang, lalu berlari menuju Rahman. Tembakan dilepaskan. Satu peluru menggores bahunya, tetapi ia terus berlari. Rahman menarik senjata dari balik jasnya, tapi terlambat. Aksa sudah lebih dekat. Ia menerjang, menghantam Rahman ke tanah. Mereka bergulat, saling berebut senjata, sebelum akhirnya, dor. Rahman terdiam, darah merembes dari dadanya. Matanya membelalak tak percaya, sebelum akhirnya tubuhnya melemah. Aksa terengah-engah, menatap tubuh tak bernyawa itu. Satu musuh jatuh, tapi pertempuran belum selesai. Di luar tempat persembunyian, suara ledakan dan tembakan masih terdengar. Ia harus bertahan. Ia harus memastikan tempat ini tidak jatuh ke tangan yang salah. Aksa berdiri di tepi tebing, menatap hamparan dunia yang tak lagi sama. Langit yang dulu berwarna biru kini dipenuhi semburat merah keunguan, pertanda atmosfer telah berubah. Di kejauhan, kota-kota besar yang dulu berdiri megah kini tinggal puing-puing. Asap masih mengepul dari beberapa sudut, seakan menandakan bahwa kehancuran belum sepenuhnya usai. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang berbeda di tempat ini. Udara terasa lebih bersih,
lebih tenang. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada teriakan manusia yang kelaparan atau kehausan. Hanya suara angin yang berdesir lembut di antara pepohonan yang masih bertahan. Aksa akhirnya berhasil mencapai tempat yang benar-benar aman. Ia menoleh ke belakang, melihat beberapa orang yang selamat bersamanya. Mereka adalah orang-orang yang berhasil lolos dari kekacauan, yang tidak terjebak dalam kerakusan para elit atau hancur oleh bencana yang melanda. Mereka adalah awal dari peradaban baru. Seorang wanita paruh baya mendekat, wajahnya penuh harapan. Jadi, ini tempatnya? Aksa mengangguk. Tempat ini bukan hanya sekadar perlindungan, tetapi awal dari sesuatu yang baru. Ia ingat bagaimana selama ini manusia saling membunuh demi bertahan hidup. Ketika dunia mulai runtuh, mereka yang memiliki kekuasaan berusaha merebut segalanya. Tapi kini, semua sudah berbeda. Tak ada lagi perbedaan kasta, tak ada lagi yang lebih berhak dari yang lain. Bagaimana kita akan memulai? Tanya seorang pria, suaranya dipenuhi kelelahan tapi juga harapan. Aksa menarik napas dalam. Ia menoleh ke sekitar, melihat reruntuhan kecil dari bangunan tua, sisa-sisa peradaban lama. Kita membangun dari awal. Katanya mantap. Tanpa keserakahan, tanpa kebohongan, kita akan menciptakan dunia yang lebih baik. Mereka semua saling berpandangan, kemudian mengangguk. Mereka tahu dunia lama telah berakhir. Kini, mereka adalah generasi pertama dari dunia yang baru. Aksa menatap matahari yang mulai terbit di balik pegunungan. Cahaya keemasan menyapu daratan, seakan memberi mereka restu. Dunia lama mungkin telah hancur, tapi harapan masih hidup.